Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Tiap hari kamu bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, tapi anehnya, rekening tetap kosong. Pernah nggak kamu bertanya, kenapa hidupmu seperti berputar di tempat? Mungkin masalahnya bukan di berapa banyak kamu menghasilkan uang. Mungkin masalahnya ada di kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar menarikmu semakin dalam ke jurang kemiskinan. Hari ini kita akan bongkar 7 kebiasaan berbahaya yang diam-diam menghancurkan masa depan finansialmu. Tonton sampai habis, karena perubahan besar seringkali dimulai dari kesadaran kecil. Mengabaikan pengelolaan keuangan. Kebanyakan orang berpikir, asal kerja keras, uang akan beres dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, tanpa pengelolaan yang benar, berapapun uang yang kamu hasilkan akan habis entah kemana. Banyak orang tidak pernah mencatat pengeluaran mereka, tidak tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar. Setiap akhir bulan mereka hanya bisa bertanya, kok uang gua habis ya? Padahal, keuangan itu bukan soal seberapa besar pemasukanmu, tapi seberapa sadar kamu mengontrol aliran uang itu. Orang kaya mencatat setiap rupiah. Orang miskin mengandalkan ingatan dan berharap keajaiban. Mulai hari ini, jangan lagi bertaruh masa depanmu pada feeling. Kelola keuanganmu dengan kesadaran penuh. Dua, gaya hidup lebih besar dari penghasilan. Gaji 5 juta ya 10 juta. Setiap ada uang lebih, langsung dipakai buat belanja, gadget terbaru, nongkrong di kafe mewah, atau jalan-jalan buat update Instagram. Padahal, di balik semua itu, dompet sekarat. Ini bukan tentang seberapa keren penampilanmu, bukan tentang seberapa banyak likes yang kamu dapat. Ini tentang seberapa kokoh pondasi keuanganmu saat badai datang. Banyak orang terlihat kaya di luar, tapi di dalam mereka terlilit utang, cicilan, dan ketakutan. Gaya hidup itu kayak racun manis. Makin kamu nikmati tanpa kontrol, makin cepat dia menghancurkanmu. Ingat, lebih baik hidup sederhana dan tidur nyenyak daripada pura-pura kaya dan setiap malam dihantui tagihan. Lanjutkan ke poin ketiga, menunda menabung dan investasi. Selalu ada alasan untuk menunda. Nanti aja kalau gaji udah naik. Sekarang mah buat hidup dulu, nabung belakangan. Dan tahu apa yang terjadi? Belakangan itu gak pernah datang. Waktu berjalan cepat. 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, dan kamu sadar kamu masih di tempat yang sama. Menabung dan berinvestasi itu bukan soal nominal besar. Ini soal disiplin kecil yang kamu lakukan konsisten bahkan saat uangmu masih sedikit. Karena kekuatan terbesar dalam membangun kekayaan bukan pada seberapa keras kamu kerja, tapi pada seberapa cepat kamu mulai. Ingat, bukan berapa besar yang kamu tanam hari ini, tapi berapa lama waktu yang kamu berikan untuk tanaman itu tumbuh. Ke poin keempat, bergantung pada satu sumber penghasilan. Kalau satu-satunya sumber uangmu hilang hari ini, apa kamu masih bisa bertahan? Kalau jawabannya tidak, berarti kamu sedang berdiri di atas tanah yang rapuh. Banyak orang merasa aman karena punya pekerjaan tetap. Tapi dunia berubah. Ekonomi bisa jatuh, perusahaan bisa tutup. Bergantung pada satu sumber penghasilan. Itu kayak naik perahu dengan satu dayung. Kalau dayung itu patah, kamu cuma bisa diam dan tenggelam. Orang kaya membangun banyak jalur pendapatan. Orang miskin mengandalkan satu jalan dan berharap semuanya baik-baik saja. Jangan taruh semua nasibmu di satu tempat. Mulai pikirkan, skill tambahan, bisnis dan investasi yang jalan sendiri. Bukan soal serakah, ini soal bertahan hidup. Poin kelima, boros untuk kepuasan instan. Punya uang sedikit? Langsung check out keranjang belanja. Dapat bonus, langsung traktir semua teman nongkrong. Sekilas, kayak hidup penuh kebahagiaan. Tapi sesungguhnya, itu cuma kepuasan instan yang habis dalam hitungan menit, meninggalkan lubang di dompet yang butuh berbulan-bulan buat ditambal. Kita hidup di zaman satu klik. Lapar klik, bosan klik, stres klik. Semua butuh cepat. Semua butuh sekarang. Padahal kehidupan yang benar-benar nyaman,
nggak datang dari seberapa cepat kamu memuaskan diri, tapi dari seberapa sabar kamu menunda kepuasan itu. Mau kaya? Belajar bilang nanti pada keinginan, supaya kamu bisa bilang ya pada kebebasan. Ke poin ke-6, tidak mau upgrade skill. Dunia berubah, dan dia tidak nunggu kamu. Skill yang relevan 5 tahun lalu, bisa jadi hari ini sudah basi. Tapi banyak orang tetap nyaman. Yang penting gue kerja. Yang penting ada gaji bulanan. Sampai akhirnya, mereka disalip oleh orang-orang yang mau belajar lebih cepat, lebih banyak, lebih dalam. Di dunia ini, kamu cuma punya 2 pilihan. Berkembang atau tergilas. Upgrade skill itu bukan pilihan lagi. Itu keharusan. Karena hari ini, bukan yang paling kuat yang menang, tapi yang paling adaptif. Jangan biarkan dunia bergerak maju, sementara kamu masih berdiri di tempat yang sama. Ke poin ke-7, lingkungan yang salah. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Kalau kamu dikelilingi orang yang suka foya-foya, suka mengeluh, suka menyalahkan keadaan, cepat atau lambat, kamu akan jadi seperti mereka. Lingkungan itu seperti tanah tempat kamu bertumbuh. Tanah yang subur akan membuat benih kecil pun menjadi pohon besar. Tapi tanah yang tandus, bahkan benih terbaik pun akan layu dan mati. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah orang-orang di sekitarmu mendorongmu untuk jadi lebih baik? Atau justru menarikmu turun tanpa kamu sadari? Kadang, langkah terbesar menuju masa depanmu adalah berani meninggalkan lingkungan yang sudah tidak sehat untuk mimpimu. Kebiasaan ini mungkin terasa kecil, tapi justru dari hal-hal kecil inilah masa depanmu dibentuk. Kalau hari ini kamu tetap membiarkannya, jangan kaget kalau 5 tahun ke depan, kamu masih berjuang di tempat yang sama. Tapi kalau hari ini kamu mulai sadar, mulai mengubah satu saja dari kebiasaan buruk itu, langkah kecil itu bisa membawa kamu ke kehidupan yang bahkan mungkin belum pernah kamu bayangkan. Semua orang mau kaya, semua orang mau hidup lebih baik. Tapi sedikit orang yang mau membayar harganya, disiplin, kesabaran, keberanian untuk berubah. Pilihan ada di tanganmu. Dari 7 kebiasaan tadi, mana yang masih sering kamu lakukan? Tulis di kolom komentar, dan komitlah pada dirimu sendiri untuk memperbaikinya mulai hari ini. Karena masa depanmu nggak akan berubah hanya karena kamu bermimpi. Masa depanmu berubah saat kamu mulai bertindak.